Halo teman-teman, perkenalkan saya Rahel Ananda Sitorus dengan NIM C1C019113. Saya dari kelas R13 Akuntansi Angkatan 2019 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Video ini saya buat guna memenuhi tugas mata kuliah Akuntansi Manajemen lanjutan saya yang diampu oleh Bapak Juliusman SE MSI AK. Nah, di video saya kali ini, saya akan membahas materi mengenai penggunaan informasi akuntansi untuk pengambilan keputusan jangka pendek. Pengambilan keputusan jangka pendek. Keputusan jangka pendek merupakan keputusan yang diambil manajer, di mana hasil dari keputusan tersebut dapat langsung dirasakan pada tahun di mana keputusan tersebut diambil. Alternatif yang harus dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan jangka pendek antara lain yaitu apakah pesanan di bawah harga pokok diterima atau ditolak, menjual sekarang atau memproses lebih lanjut produk tertentu. Nah, yang selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam pengambilan keputusan jangka pendek. Langkah-langkah dalam pengambilan keputusan jangka pendek ini terdiri dari 5 langkah. Yang pertama yaitu menyadari adanya permasalahan dan mendefinisikan permasalahan tersebut. Lalu langkah yang kedua, mengidentifikasikan alternatif-alternatif yang dapat dipergunakan untuk memecahkan masalah tersebut. Lalu langkah yang ketiga, mengidentifikasikan perkiraan biaya yang akan dikeluarkan dan pendapatan yang akan diterima untuk setiap alternatif yang dipilih, dan memperbandingkan biaya dan pendapatan relevan untuk setiap alternatif. Lalu langkah yang keempat yaitu menilai dampak positif atau faktor kualitatif dari setiap alternatif tersebut terhadap tujuan perusahaan secara keseluruhan. Dan langkah yang terakhir yaitu memilih alternatif yang paling menguntungkan namun tidak bertentangan dengan tujuan perusahaan. Selanjutnya yaitu konsep-konsep biaya dalam pengambilan keputusan jangka pendek. Nah, ini terdiri dari 2 konsep yaitu sunk cost dan relevant cost. Sunk cost adalah biaya-biaya yang sudah terjadi atau sudah dikeluarkan perusahaan. Uang yang akan dikeluarkan perusahaan untuk biaya-biaya tersebut tidak dapat ditarik kembali. Hampir semua biaya-biaya yang terdapat dalam laporan laba rugi perusahaan jika perusahaan sudah melakukan pembayaran merupakan sunk cost. Selanjutnya yaitu relevant cost. Biaya yang dapat dipakai sebagai informasi untuk pengambilan keputusan adalah biaya relevan atau relevant cost. Agar suatu biaya dapat dianggap sebagai biaya relevan, maka biaya-biaya tersebut harus memenuhi 2 persyaratan, yaitu yang pertama, biaya tersebut harus belum terjadi, dan biaya tersebut baru akan terjadi apabila keputusan yang dipilih perusahaan dilaksanakan. Hal ini menjelaskan lagi bahwa biaya yang sudah terjadi atau sunk cost tidak dapat dipakai untuk pengambilan keputusan. Lalu yang kedua yaitu biaya tersebut harus berbeda untuk setiap alternatif yang berbeda. Meskipun biaya tersebut belum dikeluarkan atau memenuhi persyaratan pertama, namun jika untuk setiap alternatif yang ada, biayanya adalah sama, maka biaya tersebut juga tidak relevan dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya yaitu penerapan konsep biaya relevan dalam situasi tertentu. Yang pertama yaitu ada pesanan khusus atau special order. Situasi ini muncul saat perusahaan memproduksi dalam kapasitas di bawah yang dimiliki perusahaan. Pada saat demikian, terdapat calon pembeli yang ingin melakukan pesanan khusus pada perusahaan dengan harga jual di bawah harga reguler perusahaan. Dalam menghadapi kondisi ini, manajemen perlu mempertimbangkan keputusan menghentikan atau tetap melanjutkan produksi produk atau kegiatan usaha departemen yang mengalami kerugian. Informasi yang relevan untuk dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan ini
adalah biaya diferensial dan pendapatan diferensial. Nah, yang kedua yaitu membeli atau membuat sendiri suatu produk atau yang biasa kita kenal dengan make or buy. Keputusan membeli atau membuat sendiri ini dapat dibagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu keputusan membeli atau membuat sendiri yang dihadapi oleh perusahaan yang sebelumnya memproduksi sendiri produknya, kemudian mempertimbangkan akan membeli produk tersebut dari pemasok. Lalu yang kedua yaitu keputusan membeli atau membuat sendiri yang dihadapi oleh perusahaan yang sebelumnya membeli produk tertentu dari pemasok luar, kemudian mempertimbangkan akan memproduksi sendiri produk tersebut. Lalu yang ketiga yaitu mempertahankan atau menghentikan, atau yang biasa kita kenal dengan keep or drop. Dalam perusahaan yang menghasilkan lebih dari satu macam keluarga produk atau produk lain, atau yang memiliki berbagai departemen penghasil laba, ada kalanya manajemen puncak menghadapi salah satu keluarga produknya atau salah satu departemennya mengalami kerugian usaha yang diperkirakan akan berlangsung terus. Dalam menghadapi kondisi ini, manajemen perlu mempertimbangkan keputusan menghentikan atau tetap melanjutkan produksi produk atau kegiatan usaha departemen yang mengalami kerugian tersebut. Lalu untuk penerapan konsep biaya relevan yang keempat yaitu product mix atau bauran produk. Bauran produk disebut juga sebagai variasi produk. Bauran produk adalah satu set produk dan unit produk yang ditawarkan penjual kepada pembeli. Bauran produk memiliki lebar, panjang, dalam, dan konsistensinya dalam suatu jajaran lini dari produk perusahaan terkait. Hal tersebut merupakan keputusan dari bauran produk. Lebar bauran produk yaitu memilah suatu bidang lini produk ke dalam beberapa lini produk yang berbeda dalam perusahaan yang sama. Lalu untuk panjang bauran produk yaitu membedakan lebar bauran produk ke dalam beberapa jenis yang berbeda lagi, jadi mengacu kepada jenis dari lebar produk. Lalu untuk dalam bauran produk itu membedakan panjang bauran produk ke dalam beberapa tipe atau variasi yang berbeda masing-masing spesifikasinya. Lalu untuk konsistensi bauran produk, untuk mengetahui seberapa dekat hubungan lini produk terhadap pemakaian akhir, persyaratan produk, dan saluran distribusi. Lalu yang kelima yaitu teori kendala atau Theory of Constraint, atau yang biasa kita kenal dengan TOC. Teori kendala atau yang lebih akrab disebut dengan Theory of Constraint merupakan sebuah istilah yang merujuk pada teori dalam dunia bisnis dan berkaitan langsung dengan proses pencapaian keuntungan atau laba dengan melakukan identifikasi terhadap kendala yang biasanya dialami oleh sebuah perusahaan. Setelah mengetahui kendala yang dialami, perusahaan harus menyediakan juga solusi untuk mengatasinya agar dapat dengan mudah survive melewati kendala tersebut. TOC lebih berfokus pada aspek peningkatan penjualan serta laba yang harus didapat oleh sebuah bisnis untuk mempertahankan operasionalnya. Satu hal penting yang harus diketahui dalam konsep ini adalah setiap perusahaan pasti memiliki kendala yang harus segera diatasi. Tujuannya tentu agar bisnis tersebut berhasil survive melewatinya. Tanpa mengatasi permasalahan atau kendala yang ada, hal ini bisa berdampak pada keuntungan atau omset yang Anda dapatkan. Nah, baiklah itu tadi penjelasan materi mengenai penggunaan informasi akuntansi untuk pengambilan keputusan jangka pendek. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan apabila terdapat salah-salah kata atau penyampaian yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya akhiri, cukup sekian dan terima kasih.